sambil nyiapin kopi masing-masing, ya. Negara-negara Arab, nggak ada yang mereka belain Iran. Kenapa? Karena musuh ideologis mereka juga. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini ya. Jadi nggak ada. Tapi kalau Israel tiba-tiba menyerang, ini pasti yang Arab lain ini pasti akan membela Iran. Kenapa? Setiap yang memusuhi Israel adalah teman. Itulah adagium yang ada di otak ideologi ya para penganut ideologi abad ke-7 ini. Nah, cuman Israel akan nonton juga. Dia nggak akan berbuat apa-apa. Yang sekarang dilakukan Israel itu adalah menghabisi habis-habisan Hezbollah di utara, sebentar lagi Hamas di Gaza. Kemungkinan yang masuk ini nanti Israel kalau pelanggaran ataupun yang tewas ini sudah terlalu banyak gitu ya. Ini sudah hari ini ada yang bilang 500, ada yang bilang 1000 gitu ya. Sama benar tentang kalau yang Iran ini bukan Iran yang hancur, Khamenei-nya yang hancur. Pengaruh Islam ini akan hancur. Kalau Khamenei sudah hancur ya sudah selesai karena benteng terakhirnya kan adalah Gaza. Biangnya adalah Khamenei, tapi ujung tombaknya Gaza. Si Hamas, kalau Hamas sudah kelar ya kelar semua ya. Itu tergantung Hamas kan. Makanya begitu Hamas sudah kelar ya Iran kayaknya udah patah semangat, udah kayak giginya dicabutin semua. Bu Dora silakan. Singkat padat ya, kalau biasa ya. Ada tanya boleh. Ya. Sama Pak Andi dari tadi belum bicara nih Pak Andi nih. Ya, pasar gelap itu kalau aku nggak gembar-gembar dia nggak keluar Pak Paul. Iya, oke. Oke. Ya, ini sebagai tambahan ya. Saya sudah tuliskan di chat itu ya. Bagaimana Iran ini tidak akan hancur ya. Kita lihat historis bagaimana pergolakan Osama bin Laden, siapa di belakangnya, dan 11 September ya. Dan saya rasa ya mengenai Iran, Venezuela, dan krisis ekonomi ini hanya untuk menggegerkan negara-negara dan dunia ya. Satu, kedua, suami saya ada sedikit ide bahwa semuanya itu adalah pertambahan jumlah penduduk dunia yang begitu padat dan kebutuhan baik di dalam pangan, di dalam teknologi, di dalam ya semakin tinggi sehingga saya rasa ini perdagangan antara Iran dan Venezuela ini adalah untuk melindungi negaranya sendiri ya terhadap perdagangan minyak ini. Ya, kalau kita lihat bagaimana Iran ini tidak akan hancur. Kenapa saya katakan ya? Karena Iran ini kita lihat bagaimana tadi saya katakan Osama bin Laden ini mempunyai suatu kerjasama. Ya udah diulangi Bu, jangan diulangin lagi, udah. Ya. Jadi maksud saya ya seperti kata Pak Paul ya. Memang akhirnya nanti Islam Laten ini yang akan mengakhiri Perang Dunia Ketiga dan kalau menurut saya kira-kira itu dua periode 10 tahun 15 tahun lah kalau menurut saya ya melihat situasi ekonomi, perdagangan, bisnis dan jumlah penduduk dunia. Itu saja Pak Paul tambahan dari saya. Oke. Ini Pak Andi mau bicara Pak Andi? Oh masih ini ya, lagi micit nih Pak Andi nih. Jadi Osama bin Laden sama Iran itu beda saudara ya. Osama bin Laden itu di Afghanistan, Taliban. Dia ada nanti di Asia itu ya. Osama bin Laden. Nah, kalau yang Iran ini bukan Iran yang hancur, Khamenei-nya yang hancur. Pengaruh Islam ini akan hancur. Kalau Khamenei sudah hancur ya sudah selesai karena benteng terakhirnya kan adalah Gaza. Biangnya adalah Khamenei, tapi ujung tombaknya Gaza. Si Hamas, kalau Hamas sudah kelar ya kelar semua ya. Itu tergantung Hamas kan. Makanya begitu Hamas sudah kelar ya Iran kayaknya udah patah semangat, udah kayak giginya dicabutin semua. Ini Ompong Toba masuk nih. Ompong, ini Ompong Toba ya? Tes suara Pak Paul. Oke, merdu, lanjut. Ya, ini topiknya saya lihat tadi, tapi saya masih di jalan Pak. Jadi belum bisa. Jadi kita nggak jadi bahas ekonomi Orde Lama Orde Baru, tapi kita masuk lagi ke
Perang Dunia Ketiga ini ya, Rusia, NATO, Iran, USA. Ah, oke oke oke. Yang Jadi Perang Dunia Ketiga nanti kita wait and see tentang Iran dulu ini. iya, kita wait and see, Pak. Nanti kalau sesudah itu baru kita bisa masuk ke sana. Jadi begini, Perang Dunia Ketiga ini, kalau menurut saya, untuk kondisi sekarang ini, tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Karena berbeda, Pak Paul. Jadi kalau misalkan kita lihat, kita bandingkan dengan Perang Korea, ya. Kita bandingkan dengan Perang Korea dan Perang Vietnam. Jadi kalau kita lihat, jangan semata-mata melihat Irannya. Siapa di belakang Iran? Pasti ada 3 negara. Rusia, Cina, dan Korea Utara. Nah, inilah yang ada di belakang Iran. Nah, tentunya kalau misalkan kita bicara tentang ini Amerika, ya Amerika secara ansih dia negaranya sendiri, masih ada di belakangnya NATO, ya, dan Israel. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang ini agak berbeda. Jadi kalau dulu orang berperang karena alasan ideologis, memang ada alasan ideologis bagi Iran karena dia ideologi yang dibawanya adalah ideologi Islam Syiah, ya. Ideologi Islam Syiah yang dibawakan oleh Khomeini, terus kemudian dilanjutkan oleh Ali Khamenei. Ini yang dia mau ekspor dan sebarkan ke seluruh dunia, ya, ideologinya ini. Nah, tetapi kalau kita lihat poros-poros yang terjadi sekarang, kita lihat di Venezuela. Venezuela itu juga tidak akan jadi perang dunia ketiga. Kenapa? Amerika masuk mengambil Maduro tanpa menduduki wilayah Venezuela, ya, tanpa menguasai Venezuela. Jadi sekarang ini mau dibuat Dewan Keamanan PBB mau bersidang ataupun Majelis Umum bersidang, loh, Amerika tidak melakukan pelanggaran apa-apa. Amerika akan bikin alasan kami menanggap kriminal, gembong narkoba, udah selesai, tidak akan bisa diperpanjang, terlepas posisi politiknya Maduro sebagai seorang presiden. Tapi yang jelas Amerika punya alasan yang lain, bukan karena kepresidenannya diambil, tetapi karena dia memang adalah kriminal dan gembong pengekspor narkoba terbesar ke wilayah Amerika. Ya, terlepas dari soal minyak, itu kita bahas di topik tersendiri, Pak, karena panjang. Tentang Greenland juga mungkin kenapa sampai Greenland seperti itu juga butuh satu waktu pembahasan juga, nggak cukup waktunya. Nah, kembali ke Iran ini. Jadi, bagi Rusia maupun Cina, kalau Iran sudah nggak bisa lagi dipertahankan, dilepas saja. Kenapa? Karena dunia sekarang sudah agak beda dengan era Perang Dingin. Kalau di zaman Perang Dingin dulu, yang diutamakan adalah kesetiaan, loyalty kepada teman-teman satu ideologi, ya, kepada teman-teman satu kubu. Nah, sekarang kita lihat Iran dengan Cina, dengan Rusia, satu kubu. Tetapi dalam kebijakan politik luar negeri atau geopolitik, Cina maupun Rusia itu pasti akan menghitung untung dan rugi. Apa untung ruginya? Kalau Cina dan Rusia mati-matian membela dan mempertahankan Iran sehingga terjadi Perang Dunia Ketiga misalnya. Kalau kita lihat sekarang secara militer, Cina dengan Rusia nggak mampu untuk ini mengimbangi Amerika, Israel, dan NATO, nggak mungkin. Secara doktrin militer, secara alutsista, secara sistem bagaimana bekerjanya suatu sistem peperangan atau militer, nggak mungkin, sudah kalah gitu kalau mau mengandalkan senjata konvensional. Satu-satunya cara kalau memang udah mau sama-sama membunuh diri adalah semua menggunakan senjata nuklir, tapi akan sama-sama hancur. Apakah Cina mau seperti itu? Saya kira enggak. Apakah Rusia mau seperti itu? Saya kira juga tidak. Apakah ideologi dari abad ke-7 mau seperti itu? Itu jawabnya adalah iya. Kenapa? Karena kalau misalkan peradaban Barat, baik yang berasal dari kapitalisme maupun sosialisme ini hancur, maka ideologi abad ke-7 menjadi penguasa dunia. Itu maunya mereka, gitu. Tapi kalau Amerika, Cina, kalau Amerika, Rusia, Cina, saya kira tidak. Mereka akan berpikir bukan dari sisi ideologis yang paling utama, tetapi dari kepentingan geopolitik strategis. Kepentingan kira-kira ke depannya ini bagaimana manfaatnya? Apakah saya untung dari perang ini ataukah rugi? Nah, aspek inilah yang kurang diperhitungkan oleh orang-orang
dari sebelah ini, Pak Paul, oleh orang-orang ideologi abad ke-7 ini. Mereka itu maunya perang ya perang. Kenapa? Begini, ideologi abad ke-7 itu hanya bisa bertahan dengan perang. Karena kita lihat, ketika suatu sistem kekhalifahan berkuasa, dia nggak bisa akhirnya tidak bisa membentuk peradaban. Seolah-olah di awal-awal itu dia bagus karena masih ada sisa pengetahuan, sisa peradaban, sisa kekayaan alam, sisa apa ya namanya ya, harta atau emas atau apapun yang dimiliki oleh peradaban yang sebelumnya. Tetapi ketika nanti ini habis, dia akan menginvasi tempat lain yang masih memiliki kekayaan supaya dia bisa bertahan sebagai ideologi. Jadi ideologi yang bisa berkembang dengan cara seperti itu ya, kalau kita lihat mirip-mirip pohon benalu sebetulnya, tapi ya itulah. Beda dengan kekristenan atau Judaisme, dia akan membentuk suatu sistem peradaban, membentuk teknologi, membentuk kemakmuran masyarakat, membentuk kesejahteraan. Tapi kalau ideologi dari abad ke-7 tidak akan membentuk apa-apa kecuali dia ngerampok, menghabiskan harta dan segala macam di satu wilayah atau peradaban, kemudian habis, nanti dia akan pindah ke tempat lain seperti itu. Nah, tetapi kalau kita lihat di era modern ini, Iran ini adalah suatu kasus, suatu contoh barang. Ya, kenapa? Bagaimana suatu ideologi yang sudah mapan diterapkan, tentunya ideologi abad ke-7 ya, tetapi tiba-tiba kalau andaikan Ali Khamenei ini jatuh dan rezim itu berganti, kita kan sekarang kan belum memastikan bahwa dia akan jatuh ya. Tapi kalau ini sampai jatuh, maka artinya apa? Inilah kasus pertama Pak Paul di zaman modern di mana suatu ideologi itu jatuh. Terutama ideologi dari sebelah biasanya kalau sudah mereka berkuasa akan sulit untuk dijatuhkan atau digeser. Tetapi ini jatuh total, akan berganti bukan hanya rezimnya, tapi juga sistemnya, sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem kebudayaannya, itu akan berubah semua. Nah, ini adalah contoh terakhir penerapan ideologi yang berdasarkan dari sistem politik abad ke-7 dan sistem ekonomi yang dari abad ke-7 hancur di zaman modern ini. Layakkah ideologi seperti ini diterapkan di negara lain? Nah, itu terpulang kepada kita semua, terutama di Konoha, masih mau menerapkan ideologi seperti itu, gitu. Karena udah gagal. Nah, salah satu pemahaman yang sering diajarkan di perguruan tinggi maupun di ini ya, lembaga-lembaga pendidikan filsafat soal ideologi. Kalau suatu ideologi itu gagal mensejahterakan rakyatnya, kalau suatu ideologi yang diterapkan itu tidak bisa memberikan kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyatnya, maka ideologi ini akan hancur dan ditinggalkan. Mau dikatakan ini ideologi katanya dari surga, dari langit, ini akan hancur ideologinya. Itu yang terjadi sekarang dengan Iran ini. Kita belum bisa memastikan bahwa Iran akan hancur, karena Iran sedang berusaha habis-habisan untuk bertahan dengan mendatangkan milisi Hezbollah, milisi segala macam yang dia punya, dan proksi-proksinya di Timur Tengah dia datangkan semua ke Iran untuk menembaki rakyat Iran. Karena apa? IRGC dan aparat keamanan sudah setengah hati untuk menindak rakyat Iran, untuk membunuh gitu ya. Jadi sekarang dia datangkan milisi-milisi. Nah, ini entry point-nya nanti kemungkinan Amerika masuk langsung. Kalau Israel untuk masuk langsung saya kira enggak. Kalau Israel masuk sekarang ini menyerang Iran, dia terpancing. Kalau kita lihat sekarang situasinya, apakah siapa yang ada negara Arab yang bela Iran sekarang? Tidak ada. Semua menonton sambil nyiapin kopi masing-masing, ya. Negara-negara Arab, nggak ada yang mereka belain Iran. Kenapa? Karena musuh ideologis mereka juga. Nah, ini yang kita lihat sekarang ini ya. Jadi nggak ada. Tapi kalau Israel tiba-tiba menyerang, ini pasti yang Arab lain ini pasti akan membela Iran. Kenapa? Setiap yang memusuhi Israel adalah teman. Itulah adagium yang ada di otak ideologi ya para penganut ideologi abad ke-7 ini. Nah, cuman Israel akan nonton juga. Dia nggak akan berbuat apa-apa. Yang sekarang dilakukan Israel itu adalah menghabisi habis-habisan Hezbollah di utara, sebentar lagi Hamas di Gaza. Kemungkinan yang masuk ini nanti Israel kalau pelanggaran ataupun yang tewas ini sudah terlalu banyak gitu ya. Ini sudah hari ini ada yang bilang 500, ada yang bilang 1000 gitu ya. Ada yang bilang lebih dari pengamat-pengamat hak asasi manusia ini. Jadi kita lihat solusinya bagaimana.
Iran tetap akan berusaha bertahan, ya, dengan cara apapun. Ya, tapi kembali lagi, Iran nggak akan bisa main bertahan-bertahan begitu aja tanpa dukungan dari Rusia dan Cina. Sepertinya Rusia dan Cina sudah give up gitu ya. Rusia dan Cina lebih mengutamakan menggeser ini ke isu nanti bukan lagi perang total, tetapi adalah negosiasi gitu ya. Bagaimana supaya rejim pemerintahan Republik Islam Iran Syiah ini bertahan. Mungkin Khamenei diganti entah sama siapa yang dikatakan bahwa kami akan melakukan reformasi dan mulai sekarang akan moderat. Itu sekarang triknya Iran untuk triknya Republik Islam ini untuk menyelamatkan diri. Sedang lagi dilakukan seperti itu. Nah, apakah Israel dan Amerika terjebak dengan ide-ide itu? Apakah rakyat Iran bisa ditipu dengan itu? Ya, tentunya rakyat Iran nggak bisa ditipu dengan bansos, Pak, gitu ya. Tetapi apakah mereka bisa ditipu dengan janji-janji seperti itu? Nah, itu yang kita belum tahu. Silakan Pak Paul, itu aja intinya.